Menurut saya ini mungkin satu-satunya orasi politik yang sangat dahsyat di dunia ya. Saya katakan, ke depan provinsi ini bukan bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Tidak boleh. Kalau kelas Victor Lespera turun di NTT, maka kelasnya bukan bersaing dengan gubernur di sebelah. Dia harus bersaing dengan pemerintahan di sebelah itu. Republik yang ada di sana. Timor Leste, Australia, New Zealand, Fiji, Vanuatu, Tonga, itu yang akan kita lawan mereka. Kalau di sebelah enteng saya kalau pimpin NTT, saya tidak ke Bali. Saya juga tidak anggap nama Jawa itu. Saya melihat ke depan. Saya ingin bersaing ketat dengan Australia. Nah, daripada kita penasaran, coba kita saksikan bersama seperti apa video penampilan beliau pada saat orasi politiknya di depan ribuan masyarakat. Menurut saya ini mungkin satu-satunya orasi politik yang sangat dahsyat di dunia ya. Kita coba saksikan ini videonya. Yang pertama, sebuah daerah bisa bangkit, negara bisa bangkit, organisasi bisa bangkit. Kalau satu syaratnya, sumber daya manusia yang cerdas. Kalau di NTT sumber daya manusianya, sekolahnya terbatas, guru yang ngajar terbatas, sertifikasi guru saja problem, bagaimana kita bermimpi lompatan yang luar biasa? Tidak mungkin. Kecerdasan sumber daya manusia itu terukur pada saat menyiapkan diri. Begitu lapangan pekerjaan dibuka, pastilah dari luar daerah akan mengisi tempat itu. Karena itu kita harus menyiapkan diri dengan baik. Sedikit-dikitnya 2.000 pemuda akan kita kirim per tahun ke luar negeri untuk belajar bahasa dunia dan belajar tentang skill, keterampilan yang dibutuhkan oleh provinsi ini. Nusa Tenggara Timur ini hanya untuk minum alkohol saja tidak layak kita pakai. Bayangkan Jepang yang minumannya terkenal dengan sake, itu dari beras, harga per botolnya 150 juta, mengalahkan Skotlandia yang selama bertahun-tahun dan berabad-abad terkenal dengan minuman itu. Tapi kita minumannya minuman moke yang cenderung membuat perut sakit dan membawa kematian. Karena apa? Standarnya tidak baik. Minuman itu ada di sini. Kita perlu belajar tentang itu. Itulah dunia pariwisata. Kita belajar juga tentang bagaimana membuat daging yang baik. Kita punya daging kalau makan, melotot-melotot mata kita. Karena saking keras daging itu. Sapi yang sudah lari dari Flores Timur sampai ke Manggarai baru kita potong. Itu sapi pelari. Kita harus membuat sapi yang enak, daging sapi yang enak dimakan. Itu harus sekolah. Bukan semua sekolah harus jadi insinyur, jadi sarjana hukum, tapi tidak ada yang keterampilan untuk mengisi kekosongan yang saat ini ada di Nusa Tenggara Timur. Kita pasang tehel aja, keramik aja tidak ada. Apa ada pasang keramik di sini bisa? Bisa pasang keramik yang indah, yang bagus? Nah, tidak ada, karena skill itu tidak ada di NTT. Jadi kalau kita mau bangun hotel, 1000 hotel di NTT, maka yang kerja pasti bukan orang NTT. Rantai pasok, rantai nilainya selalu dari luar. Itu yang saya katakan, kita harus menyiapkan dengan baik. Bicara tentang pertanian untuk mendukung pasokan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pupuknya telah datang, benihnya terbatas. Ini yang harus kita rapikan. Karena itu kecerdasan sumber daya manusia itu adalah syarat mutlak daerah ini ataupun negara ini bangkit. Yang kedua, ketamakan dari pemimpinnya. Rendahnya ketamakan pemimpin NTT harus rendah. Jangan jadi gubernur, bupati, kekayaannya bertambah luar biasa, tetapi rakyatnya miskin, melarat, makan pun tidak mampu.
Hari ini kita berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan mencalonkan diri saja menjadi gubernur, tapi saya dengan Yosef Naisoy ingin nanti mati ditangisi oleh 5 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Karena kami ingin mendedikasikan hidup kami. Hidup kami ingin dedikasikan. Supaya nanti begitu kami tidak ada, orang akan mengingat manusia-manusia yang berbudi luhur, berkarya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bukan orang-orangnya meninggalkan masyarakat yang lagi miskin, melarat dalam kebodohannya. Itu tidak lagi. Kita selalu dianggap provinsi yang bodoh. Itu bukan kata saya, Menteri Pendidikan menyatakan itu. Kita juga disebut provinsi termiskin, tapi semuanya tidak pernah terganggu. Tidak ada yang protes terhadap itu untuk bekerja dengan baik. Kita juga disebut provinsi terkorup kelima, tetapi semuanya tenang-tenang saja. Bayangkan kalau istrinya yang disebut, pasti dia marah. Kemarahan dia terhadap bagaimana istrinya terganggu. Pride istrinya ditaruh di atas pride masyarakat desa yang makan pun susah, minum pun susah, tinggal dalam kegelapan. Menurut saya pemimpin yang tidak punya hati seperti itu tidak layak ada di Nusa Tenggara Timur. Kita membutuhkan bukan saja pemimpin cerdas, tetapi hati yang melayani dengan cinta kasih. Hati yang peduli terhadap orang-orang susah di desa-desa. Hati yang melihat orang yang tidak sempat makan untuk dia bagikan seluruh kemampuannya untuk kepentingan itu. Saya sangat terganggu setiap saat kita bicara tentang busung lapar di Nusa Tenggara Timur. Negara-negara lain sudah terbang jauh menuju ke bulan. Kita masih tertarik untuk rubus dan masak air untuk minum. Tidak layak lagi NTT harus masak air. Tidak layak. Kenapa? Mesin untuk minum itu cuma $6.000. $6.000 kalau dikali dengan 3.000 desa di NTT, 3.000 sekian. Maksimal 300 miliar, cuma 300 miliar. Masa dalam 5 tahun tidak selesai? 300 miliar kecil untuk masyarakat NTT. Kita harus minum tanpa rebus air lagi. Dan tidak harus minum untuk beli aqua bagi masyarakat desa. Dia langsung minum dari tempatnya. Dan dia tunjukkan apabila turis-turis datang ke desa-desa, minta minum, putar saja di keran itu. Kami punya standar seperti Anda di Eropa sana. Itu harus kita buat di Nusa Tenggara Timur ini. Kita tunjukkan bahwa kita manusia modern, bukan manusia primitif. Pakaiannya modern, otaknya primitif. Pakaiannya modern, hatinya primitif. Itulah yang kita temukan pemimpin kita hari ini. Mereka primitif. Karena itu kita tidak pernah bangkit dari modern. Kita tidak pernah bangkit dengan seluruh teknologi yang menjadi alat ukur peradaban manusia hari ini. Karena itu, hari ini dari tempat ini, saya dengan kakak Jose Naisoy datang untuk menjadi gubernur bukan kebanggaan kami. Tapi alat kekuasaan itu untuk kami pakai dalam melayani masyarakat NTT. Gubernur itu tidak terhormat bagi saya pribadi. Saya katakan lagi, gubernur itu tidak terhormat bagi saya pribadi. Tetapi otoritas itu saya perlukan dalam melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kekuasaan itu seperti pisau, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pisau itu kalau jatuh di ibu-ibu rumah tangga, maka dia akan memotong bawang, sayur, daging, dan ikan agar kita bisa makan. Kalau pisau itu di tangan seorang dokter, dia akan membedah agar penyakit orang itu bisa disembuhkan. Tapi kalau pisau itu jatuh ke para perampok, penjahat, maka akan dipakai untuk merampok hak rakyat, merampok hak orang untuk kepentingan pribadi mereka. Karena itu, hari ini pisau kekuasaan itu ada di tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kekuasaan pisau itu ada di situ. Berikanlah tepat kepada orang yang berguna, bukan kepada penjahat perampok yang merampok kekayaan ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saya selalu terganggu melihat
orang yang selesai. Dan saya yakin Bung Ansarera mempunyai mimpi besar. Karena itu Bung Ansarera pasti terpilih lagi. Pasti terpilih lagi. Karena punya mimpi itu dan bangun dengan baik. Pemimpin itu, dia hidupnya dalam cinta kasih dan keberanian. Dia mencintai rakyatnya dan juga berani berhadapan dengan siapapun mengganggu rakyatnya. Kalau pemimpin NTT penakut, tidak bisa jadi. Mau ke Jakarta bicara dengan menteri dan presiden tidak sanggup. Tidak pernah mampu bicara dengan presiden luar negeri. Kita bertetangga, saya katakan, ke depan provinsi ini bukan bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Tidak boleh. Kalau kelas Victor Lesperat turun di NTT, maka kelasnya bukan bersaing dengan gubernur di sebelah. Dia harus bersaing dengan pemerintahan di sebelah itu. Republik yang ada di sana. Timor Leste, Australia, New Zealand, Fiji, Vanuatu, Tonga, itu yang akan kita lawan mereka. Kalau di sebelah enteng saya, kalau pimpin NTT, saya tidak ke Bali. Saya juga tidak anggap nama Jawa itu. Saya melihat ke depan. Saya ingin bersaing ketat dengan Australia. Australia harus mencatat bahwa kami berdiri adalah pemimpin yang luar biasa untuk mengajak mereka menjadi setara dengan mereka. Itulah kenapa hari ini kami ada di sini. Kami datang bukan untuk pakai soke-soke yang taruh di sini untuk bangga. Itu bukan kebanggaan kami lagi. Kami sudah lewat itu. Kami sudah lewat dengan atribut-atribut itu. Tanda-tanda kehormatan itu sudah kami lewat. Itu bukan lagi kebanggaan dan cita-cita kami. Saya katakan sekali lagi, hanya untuk harta. Seluruh harta saya hilang untuk NTT, saya rela. Termasuk kalau nyawa saya diambil untuk masyarakat NTT bangkit, saya kasih nyawa saya untuk itu. Itu adalah komitmen saya di hadapan Bapak Ibu semua dan di hadapan Tuhan yang memahami tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Karena itu Bapak Ibu semua, mari nyalakan lilin kebangkitan itu. Mulai tanggal 26 malam. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan sebuah kebangkitan besar Nusa Tenggara Timur, bakar lilin di setiap rumah. Tanda sebuah gerakan hebat. Bangkitnya Nusa Tenggara Timur menuju kesejahteraan untuk bersaing, menempatkan diri masyarakatnya sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bukan provinsi-provinsi lain. Kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang menjadi tetangga kita. Itulah mimpi besar kita. Apakah Anda sudah pernah menonton video ini? Ya, kalau belum, nah, bagaimana setelah Anda menonton ya? Nah, beliau itu adalah Pak Victor Bungtilo Leskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 lalu ya. Jadi beliau berorasi pada saat kampanye sekitar 7 tahun lalu ya. Nah, saya sengaja mereview kembali video ini. Sebetulnya saya tidak sedang membahas terkait dengan apakah ya kondisi NTT ya, kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini sudah sesuai tidak dengan janji-janji beliau dulu pada saat masa kampanye itu. Karena saya tidak dalam konteks itu ya. Nah, biarkan saja masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menilai seperti apa kemajuan Nusa Tenggara Timur saat ini saat dipimpin oleh Pak Victor waktu itu ya, dari 2018 sampai dengan 2023. Saya hanya mau mereview ini karena saya tertarik dengan gaya panggung beliau ya. Jadi kalau kita saksikan itu kan bahwa sangat jelas beliau menyampaikan itu ya. Artikulasinya, intonasinya, penyampaiannya secara terstruktur dan sistematis, penguasaan panggungnya, ya kan. Ya, ini menurut saya bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jadi retorika beliau itu menurut saya bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kata filsuf Aristoteles kan bahwa ya ini sebetulnya bagian dari retorika ya, bahwa
ada pembicaranya, ada narasumbernya ya, yaitu Pak Victor itu sendiri, ada pesan yang mau disampaikan, lalu ada pendengar, komunikan atau para audiens yang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Victor selaku narasumber itu ya. Jadi gaya orasi beliau itu menurut saya benar-benar dahsyat ya. Jadi beliau menggunakan orasi dengan gaya retorika yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi, untuk mempersuasi ya, untuk mempengaruhi massa, mempengaruhi para audiens agar audiens ini bisa menentukan pilihannya ya kepada orang yang tepat ya. Itu tujuan apa yang beliau sampaikan. Bahkan beliau ya kadang-kadang juga menggunakan metafora ya. Ada istilah-istilah yang beliau sampaikan. Nah, kalau kita lihat atau mencermati penyampaian-penyampaian beliau itu, ada beberapa kalimat yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Bahwa beliau mengatakan, ya, kita nanti ya tidak bersaing dengan gubernur sebelah ya. Tapi bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Australia, New Zealand, Fiji, dan lain sebagainya ya. Jadi, dahsyat kan? Dahsyat, ya kan? Bahkan beliau juga dengan tegas mengatakan ya, bagaimana beliau mempengaruhi ya, mempersuasi masyarakat dengan mengatakan bahwa hartanya akan diberikan kepada masyarakat, ya kan? Bahkan juga mempertaruhkan nyawanya untuk masyarakat ya. Ini penyampaian, ini retorika yang luar biasa. Yang bisa mempengaruhi, yang bisa mempersuasi massa, mempersuasi para audiens. Jadi dia tampil ya dengan begitu prima, begitu luar biasa, ya kan? Benar-benar beliau itu menguasai panggung. Sebab begini loh sahabat-sahabat ya, tidak semua orang itu mampu berdiri di atas panggung, apalagi kalau berdiri di atas ribuan orang. Karena semua orang ya matanya tertuju pada kita. Jadi tentu kita juga itu kadang-kadang gugup ya. Dan menurut saya beliau tampil dengan sangat luar biasa ya. Jadi beliau betul-betul menguasai panggung. Bahkan kalau kita lihat beliau sangat terhubung dengan para audiens, ya kan, para pendengar. Jadi ada respon positif dari ya peserta yang hadir pada saat itu. Jadi kita sebetulnya membahas terkait dengan bagaimana kemampuan beliau ya, bagaimana beliau menyampaikan pesan-pesan politiknya itu, dan itu sangat menyentuh hati masyarakat. Karena lagi-lagi bahwa tujuan daripada ya orasi atau retorika itu adalah menginformasikan, mempengaruhi, membujuk, ya kan, supaya orang bisa mengikuti kita. Dan menurut saya beliau sudah berhasil ya mempengaruhi masyarakat NTT, membujuk masyarakat NTT, menginformasikan kepada masyarakat NTT, dan beliau pada saat itu terpilih menjadi gubernur NTT periode 2018-2023. Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya, bagaimana kita menguasai panggung pada saat kita berdiri di depan banyak orang, ya, apakah itu dalam bentuk sambutan, orasi politik, ya kan, kampanye, ya kan, atau mungkin dalam bentuk pidato ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu beliau itu bicara tanpa teks ya, tapi sangat sistematis dan sangat terstruktur. Ini kita bisa menjadi pelajaran bagi kita juga ya. Siapa tahu nanti suatu waktu kita ya dipercaya orang untuk berdiri di atas panggung dan menyampaikan sesuatu. Tentu tidak mudah ya. Oke, kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuannya ya, diteruskan, di-share, dan berikanlah komentar pada kolom komentar video ini, seperti apa pendapat Anda ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleng ya.